Aku sangat benci mama kamu, karena mama kamu gak mau rujuk lagi dengan papa. Ucap Agus, tapi ucapan itu hanya mampu ia ucapkan dalam hatinya. Agus menghela nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan kasar. Terserah kamu, Syah. Mau tinggal dimanapun terserah. Tapi ingat, setelah kamu tinggal sama mama kamu, jangan sekali-kali pulang ke sini lagi, dan jangan pernah libatkan papa dalam masalah apapun, termasuk saat kamu nikah nanti. Natasha terdiam. Matanya menatap kosong lantai ruang tamu, sementara kata-kata sang ayah terus menggema di kepalanya. Apa segitu bencinya papa sama aku? Bisiknya nyaris tak terdengar. Agus mendengus pelan, wajahnya datar, nyaris dingin. Papa nggak benci. Papa cuma kesal, jadi silakan pilih hidup kamu sendiri. Tapi jangan pernah balik. Air mata mulai menggenang di mata Natasha. Bibirnya bergetar, tapi ia menahan tangis itu sekuat tenaga. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak di depan ayahnya yang dulu begitu ia banggakan. Tidak di depan lelaki yang kini menutup pintu rumah sekaligus hatinya untuk anak kandungnya sendiri. Aku cuma pengen punya keluarga yang utuh lagi, Pak. Katanya lirih. Agus menoleh tajam. Keluarga yang utuh? Kenapa nggak kamu bujuk mamamu untuk rujuk dengan papa? Papa sendiri tahu kan gimana kerasnya mama. Dan sekalipun mama mau, nggak semudah itu kan, Pak? Papa sudah menceraikan mama dengan... Cukup, Syah. Kalau mau pergi, pergi saja. Natasha beranjak, lalu bergegas pergi ke kamarnya. Tak lama kemudian dia keluar lagi sambil membawa koper kecil. Saat ia membuka pintu, ia berkata tanpa menoleh. Baik, Pak, aku nggak akan balik lagi. Bahkan kalaupun aku menikah nanti, Papa nggak usah datang. Bab ke-23. Natasha benar-benar pergi meninggalkan Agus yang masih duduk termenung di ruang tengah. Lelaki itu sesekali menggeram marah. Dia tak menyangka dirinya kini sendiri. Agus tergagap saat ponselnya berdering, bergegas ia ke rumah sakit setelah mendapat kabar kalau ayah Amanda kritis. Bukan Amanda yang memberi kabar, melainkan paman Amanda yang berada di pihak Agus. Di rumah sakit, Amanda terkejut saat melihat Agus tiba-tiba datang. Wanita berparas cantik itu berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya. Gimana kondisi Papa? Dia baik-baik saja kan? Tanya Agus, tulus. Amanda tak menjawab, dia pura-pura sibuk dengan ponselnya. Marah dan kesalnya masih belum hilang dari hatinya. Bahkan mungkin selamanya tak akan pernah hilang. Agus berdiri canggung di depan ruang ICU, matanya menatap pintu yang tertutup rapat. Dari kejauhan terdengar bunyi monitor dan langkah-langkah terburu perawat yang mondar-mandir. Aku tanya, gimana kondisi Papa? Ulang Agus, suaranya sedikit lebih tegas tapi tetap mengandung kekhawatiran. Amanda mengangkat wajah, tatapannya tajam. Kamu datang bukan karena peduli. Kamu datang karena takut kehilangan orang terakhir yang masih bisa membelamu. Agus terdiam. Kata-kata Amanda seperti tamparan. Ia menunduk, menyembunyikan rasa bersalah yang mencuat. Aku datang karena aku peduli. Gumam Agus. Amanda tertawa kecil, dingin. Lucu ya, kamu bilang peduli setelah mengkhianati aku, menghancurkan rumah tangga kita, dan sekarang berpura-pura menjadi menantu yang baik. Rudy, paman Amanda, yang sedari tadi berdiri di sudut ruangan, berdeham pelan. Sudahlah, ini bukan waktunya untuk bertengkar. Namun Amanda menggeleng pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku capek pura-pura kuat, Om. Aku capek pura-pura nggak peduli. Padahal setiap kali lihat wajah Papa yang sakit, aku ingat siapa yang bikin semua ini jadi berantakan. Agus melangkah maju, hendak meraih tangan Amanda, tapi wanita itu mundur. Jangan sentuh aku. Dan tolong, jangan lagi so peduli.
Aku gak butuh simpati dari seseorang yang tega tidur dengan sahabat istrinya sendiri. Suasana mendadak hening. Hanya bunyi detak jam dinding dan dengungan alat medis yang terdengar. Agus menelan ludah, tak bisa berkata apa-apa. Pintu ICU terbuka perlahan. Seorang dokter parubaya dengan jas putih dan wajah lelah melangkah keluar. Semua mata langsung tertuju padanya. Amanda segera berdiri, menegakkan badan meski matanya masih merah. "Dok, gimana kondisi papa saya?" Dokter mengangguk pelan. "Kondisinya membaik. Tadi sempat kritis karena tekanan darah turun drastis, tapi sekarang sudah stabil. Kami akan terus memantau keadaannya dalam 24 jam ke depan." Amanda menghela napas panjang, rasa lega menyelinap di tengah amarahnya. "Terima kasih, Dok." Dokter menatap mereka bergantian, lalu bicara dengan nada ramah. "Untuk sekarang, hanya satu orang yang boleh masuk menjenguk selama beberapa menit." Amanda menoleh pada pamannya. "Om aja yang masuk duluan. Papa pasti senang lihat Om." Sang paman mengangguk dan mengikuti dokter masuk ke dalam ruang ICU. Amanda kembali duduk, menunduk. Tangannya meremas ponsel, berusaha menahan emosi yang campur aduk. Agus, yang sedari tadi berdiri membisu, akhirnya angkat suara pelan. "Aku senang papa membaik. Aku benar-benar khawatir." Amanda mengangkat wajahnya perlahan, menatap Agus dengan sorot yang letih. "Sayangnya, kekhawatiranmu datangnya selalu terlambat, Mas." Agus ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Tak ada kalimat yang cukup untuk menebus luka yang sudah terlanjur dalam. Beberapa menit kemudian, paman Amanda keluar dari ruang ICU. Wajahnya terlihat lega, tapi ada sorot serius di matanya saat menatap keponakannya. "Amanda," katanya pelan. "Papa minta kamu dan Agus masuk. Dia pengen ketemu kalian berdua." Amanda terdiam. Tubuhnya menegang. Ia melirik Agus yang juga tampak kaget dan bingung. "Dia bilang begitu?" tanya Amanda. Suaranya nyaris tak terdengar. Paman Amanda mengangguk. "Iya, dia tahu kamu marah, tapi dia mohon banget. Katanya dia nggak bisa tenang kalau belum melihat kalian baik-baik lagi." Amanda menghela napas berat. Ingin menolak, tapi wajah papanya yang selalu melindunginya sejak kecil terbayang. Wajah tua yang kini tergolek lemah di ranjang rumah sakit. "Baiklah," gumam Amanda. "Tapi jangan harap aku akan berpura-pura bahagia di depan dia." Agus hanya menunduk, mengikuti Amanda masuk ke ruang ICU. Di dalam, papa Amanda tampak lemah, wajahnya pucat, tapi matanya bersinar saat melihat mereka masuk bersama. "Amanda, Agus." Suara sang ayah lirih, tapi cukup jelas untuk membuat Amanda menahan air mata. "Papa." Amanda mendekat, menggenggam tangan ayahnya. "Papa harus istirahat. Jangan banyak bicara dulu." Tapi sang ayah justru tersenyum lemah. "Papa tenang sekarang, karena kalian di sini." Ia lalu menoleh ke Agus, yang berdiri kikuk di sisi ranjang. "Agus, kamu masih anak papa. Apapun yang terjadi, papa tahu kamu bukan orang jahat." Agus menelan ludah, menahan air mata. "Maafkan saya, Pak. Saya sudah menyakiti Amanda. Saya nggak pantas lagi dipanggil anak." Tangan tua itu bergerak pelan, menggenggam tangan Agus yang gemetar. "Kalian sudah terlalu lama saling menjauh. Papa nggak minta banyak. Papa cuma ingin kalian saling memaafkan. Jangan saling menyakiti terus." Amanda menundukkan kepalanya. Hatinya bergejolak. Ingin membantah, tapi tatapan lembut ayahnya membuatnya terpaku. Ia menghela napas, berbisik. "Aku di sini karena papa, bukan karena dia." Tapi papa Amanda tetap tersenyum. "Itu cukup untuk saat ini. Itu sudah cukup."
Langkah Amanda terasa berat saat ia keluar dari ruang ICU. Suara alat monitor medis masih bergema di telinganya, menyatu dengan suara ayahnya yang lirih, meminta hal yang paling sulit ia berikan, memaafkan dan menerima Agus kembali. Tangis yang ia tahan sedari tadi akhirnya pecah begitu pintu tertutup di belakangnya. Bahunya terguncang, air mata mengalir deras di pipi. Ia berjalan menjauh dari pintu, menyusuri lorong rumah sakit yang dingin dan sunyi, lalu bersandar di dinding, tak peduli pada pandangan para perawat yang berlalu lalang. Paman Amanda menyusul, hendak mendekat, tapi ia mengangkat tangan, meminta ruang. "Biarkan aku sendiri," bisiknya pelan. Di sudut lorong itu, Amanda menangis bukan hanya karena sedih. Ia menangis karena marah, karena kecewa, karena hatinya masih hancur oleh pengkhianatan yang bahkan belum sempat ia sembuhkan. Dan kini, ia diminta untuk mengubur luka itu demi orang lain, demi ayahnya, demi seseorang yang dulu sangat ia cintai, tapi kini tak lagi bisa ia percaya. Agus menyusul dari dalam ruang ICU, namun tak berani mendekat. Ia berdiri beberapa langkah di belakang Amanda, menyaksikan tubuh perempuan yang dulu begitu ia banggakan, kini menggigil karena luka yang ia torehkan sendiri. "Amanda?" Suara Agus pelan, nyaris tak terdengar. Amanda menoleh cepat, matanya merah, tatapannya tajam. "Jangan panggil-panggil aku lagi." Agus tertunduk. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Potong Amanda, suaranya pecah. "Bukan cuma karena kamu tidur dengan wanita yang paling aku benci, tapi karena kamu memilih menghancurkan semua ini. Kamu bisa berhenti. Kamu bisa jujur. Tapi kamu memilih bohong. Berkali-kali." Ia mendekat, jarak mereka hanya beberapa jengkal. "Papa boleh bilang kamu anak kesayangannya. Tapi aku nggak bisa lupa. Aku nggak bisa pura-pura baik-baik saja cuma karena seseorang yang sakit meminta itu. Dia ayahmu." Jawab Agus pelan. "Justru karena itu aku datang. Aku duduk di sampingnya, aku genggam tangannya. Tapi jangan paksa aku berdamai dengan kamu." Bisik Amanda, matanya merah menyala. Agus menatap mata Amanda yang penuh air, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat betapa dalam luka yang telah ia torehkan. "Aku nggak pantas dimaafkan, tapi aku di sini karena aku tetap peduli. Aku sayang Papa, dan aku masih peduli sama kamu." Amanda tertawa sinis, sisa air matanya menetes lagi. "Kamu kehilangan hak untuk peduli saat kamu memilih menghancurkan rumah ini." Langkah Amanda kemudian meninggalkan Agus yang berdiri mematung dengan tatapan kosong. Amanda berjalan cepat, menyusuri lorong rumah sakit yang sepi, dan akhirnya sampai di taman kecil rumah sakit. Ia duduk di bangku yang tersembunyi di balik pohon Kamboja. Beberapa menit berlalu. Hening. Hanya suara dedaunan bergesekan pelan ditiup angin malam. Lalu suara lembut memecah keheningan. "Aku nggak akan maksa kamu memaafkan aku sekarang." Agus muncul dari balik pohon, berhenti beberapa meter dari Amanda. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Tapi aku janji, aku akan berubah. Bukan buat kamu, tapi buat diriku sendiri dan buat Papa." Amanda tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke kerlip lampu taman yang temaram. Air matanya telah mengering, menyisakan gurat letih di wajahnya. Bab ke-24. Natasha sampai di minimarket. Dengan koper kecilnya, dia mendekati Yusnia yang sedang memberi pengarahan kepada salah seorang karyawan yang baru saja melakukan kesalahan. "Mama!" Yusnia menoleh. Dahinya sedikit mengernyit saat melihat Natasha berdiri tak jauh darinya. Dari kacamata hitam yang dipakai anak gadisnya, Yusnia tahu Natasha pasti sedang menyembunyikan matanya yang sembab. "Aku mau tinggal sama Mama saja," ucap Natasha lirih,
sebelum sang ibu membuka suara. "Papamu tahu?" Dengan cepat Natasha mengangguk. Tak menunggu lama, Yusnia merentangkan kedua tangannya. Natasha segera melangkah cepat dan memeluk ibunya erat. Seolah semua duka dan amarah yang ia tahan di rumah Agus dan Amanda tumpah begitu saja dalam pelukan itu. Tubuhnya bergetar, dan meski ia berusaha menahan tangis, satu isakan lepas begitu saja. "Maafin aku, Ma," bisiknya. "Aku nyakitin Mama kemarin-kemarin. Aku benar-benar nyesel." Yusnia mengelus rambut Natasha dengan lembut. Hatinya ngilu mendengar suara putrinya yang penuh penyesalan. Ia menahan air mata yang nyaris tumpah, tak ingin terlihat rapuh di depan anaknya. Sudah, Nak. Mama nggak pernah marah sama kamu. Kamu nggak sendiri. Lihat itu, dari kemarin Afrina nggak berhenti tanya, kapan kamu akan pulang? Kalian pasti akan menjadi bestie." Sambil bicara, Yusnia menunjuk ke arah Afrina yang sedang sibuk menata kaleng biskuit. Natasha mengangguk dan tersenyum, dalam hatinya berjanji akan berusaha menghilangkan segala prasangka buruknya terhadap Afrina. Karyawan yang tadi sedang ditegur hanya bisa menunduk dan perlahan menjauh. Tahu diri bahwa ibu dan anak itu sedang berada di tengah momen yang terlalu pribadi untuk disaksikan. Setelah beberapa saat, Yusnia menggandeng tangan Natasha masuk ke ruang belakang minimarket, tempat biasanya ia beristirahat. "Duduk sini dulu," ujarnya pelan sambil mengambil segelas air putih untuk Natasha. "Kamu belum makan, kan?" Natasha menggeleng. "Mama nggak perlu melayaniku seperti ini. Aku kan bukan anak kecil lagi. Tapi kalau diizinkan, boleh ya aku bantu-bantu? Nanti jam istirahat aku mau makan bakso di warung sana, berdua sama Afrina." Yusnia tertegun, permintaan Natasha sangat sederhana. Dan itu berhasil membuat hati Yusnia tersentuh dan bahagia. Sama halnya dengan Afrina, dia begitu antusias menyambut ajakan Natasha. Girang hatinya tak terkira, seolah baru saja melepaskan beban yang begitu berat. Habis jam istirahat, Yusnia memanggil Natasha ke ruang belakang lagi. "Kamu belum cerita, gimana reaksi papa kamu? Dia marah atau justru senang?" tanya Yusnia sambil menatap putrinya penuh perhatian. Natasha menghela napas panjang. "Papa marah, tapi aku nekat, Ma. Aku nggak mau begini terus. Aku hanya ingin hidup tenang. Jujur, aku memang masih berharap Mama dan Papa bersatu. Tapi ternyata nggak semudah itu. Aku memilih bersama Mama. Tapi tolong Mama jangan tanya alasannya. Intinya aku merasa tenang dan nyaman bersama Mama. Tolong jangan salahkan aku ya, Ma." Yusnia menggenggam tangan anaknya erat. "Kamu nggak salah, sayang. Kamu cuma pengen yang terbaik. Tapi kadang, yang terbaik buat kita nggak selalu seperti yang kita bayangkan." Natasha terdiam. Pandangannya menerawang. "Aku cuma ngerasa kosong, Ma." Yusnia menarik napas panjang. Hatinya remuk, tapi ia tahu harus tetap kuat. "Kamu boleh tinggal di sini, Tasha. Tapi Mama juga pengen kamu tahu tinggal bareng Mama nggak berarti semua masalah selesai. Kita tetap harus hadapi semuanya bareng-bareng. Kita berdua harus kuat." Natasha mengangguk pelan. "Aku siap, Ma, asal Mama nggak ninggalin aku sampai kapanpun. Selama Mama masih hidup, kamu nggak akan pernah sendiri." Yusnia memeluk Natasha sekali lagi, kali ini lebih lama. Pelukan itu bukan hanya pelukan seorang ibu kepada anaknya, tapi juga pelukan dua hati yang sama-sama terluka. Malam harinya, Yusnia pergi ke rumah salah satu tetangganya yang sedang punya acara, meninggalkan Natasha dan Afrina di rumah. "Maaf ya," ujar Afrina tiba-tiba, memecah keheningan. Mereka sedang duduk santai di ruang tengah. "Aku nggak tahu kenapa kamu kayaknya sebel banget sama aku sebelumnya. Tapi kalau ada yang salah dari aku minta maaf." Natasha menatap Afrina, wajahnya tak lagi tegang. "Aku yang salah, Rin. Aku cemburu.
Aku takut Mama gantiin aku pakai kamu. Aku pikir kamu punya maksud lain. Aku yang harus minta maaf karena sudah menuduhmu. Afrina terkekeh kecil, melempar pandangannya ke layar ponselnya. Kamu nggak salah, Tas. Kamu cuma takut kehilangan. Aku juga pernah ngerasa begitu. Tapi mama kamu nggak akan pernah gantiin kamu. Aku tahu itu dari cara dia nyebut nama kamu. Natasha menunduk, dadanya hangat. Mungkin untuk pertama kalinya, dia merasa bisa membuka hati untuk seseorang yang sebelumnya ia anggap sebagai saingan. Hampir larut malam Yusnia pulang, Natasha dan Afrina masih ngobrol santai di ruang tengah. Yusnia tersenyum, selain senang, dia juga terharu melihat keakraban mereka. Ma, kalau nanti papa datang dan nyuruh aku pulang, aku boleh nolak kan? Tanya Natasha, ketika Yusnia baru saja menjatuhkan bobotnya di sebelahnya. Yusnia menghentikan gerakannya sejenak. Ia menoleh, tersenyum lembut, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu sudah besar, Tasha. Kamu punya hak buat milih. Dan mama janji akan dukung pilihan kamu, selama itu bikin kamu bahagia. Natasha menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Terima kasih, Ma. Aku akhirnya merasa tenang dan gak takut lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Natasha bisa tidur nyenyak tanpa tangis. Pagi itu, matahari baru saja menyemburatkan sinarnya dari balik tirai jendela saat Natasha terbangun. Ia membuka mata pelan, lalu memandangi langit-langit kamar yang sederhana, namun hangat. Tak ada kemewahan, tapi ada kedamaian. Ia mengusap matanya, merentangkan tubuh, dan tersenyum kecil. Hatinya terasa ringan. Dari dapur, terdengar suara piring beradu dan aroma wangi nasi goreng yang menggoda. Natasha segera bangkit, lalu melangkah keluar kamar dengan rambut yang masih sedikit berantakan. Pagi, Frin. Sapa Natasha sambil menguap kecil. Afrina menoleh lalu tersenyum lebar. Pagi juga, Tas. Cuci muka gih. Habis itu sarapan. Aku bikin nasi goreng. Kamu mau lauk apa? Telur dadar, ceplok, atau sosis goreng? Natasha tertegun sejenak. Aku mau semuanya boleh, Frin? Sontak, Afrina terkekeh. Boleh, boleh. Tambah bel ya. Sip, siapa takut? Natasha mengangguk dan segera menuju kamar mandi. Kamu udah bangun juga? Sapa Natasha ketika kembali dan mengambil posisi duduk di samping Afrina. Loh, Mama mana Frin? Tanya Natasha, dia baru sadar sedari keluar dari kamar tadi tak melihat sang ibu. Oh, aku lupa ngasih tahu, habis subuh tadi Tante Yu sudah pergi ke tetangga yang punya hajatan. Mau rewang katanya, mungkin ke minimarketnya agak siangan. Menjelang siang, minimarket tampak cukup ramai. Natasha dan Afrina bekerja sama melayani pembeli dengan cekatan. Beberapa pelanggan yang sudah akrab dengan Yusnia sempat heran melihat Natasha kembali. Ini putri Bu Yusnia, ya? Cantik banget. Mirip banget sama mamanya. Natasha tersipu, sementara Afrina malah menjawab cepat. Iya, dan dia juga rajin banget loh. Calon manajer minimarket masa depan. Natasha hanya bisa menggeleng sambil tertawa. Meskipun baru 1 hari penuh ia kembali ke sisi ibunya, rasanya sudah seperti pulang ke pelukan dunia yang benar. Namun di tengah tawa dan canda, dari balik rak minuman, seseorang memperhatikan mereka. Sosok lelaki itu berdiri kaku, Agus. Afrina yang pertama kali menyadarinya. Ia menahan napas sejenak, lalu menyikut Natasha pelan. Tas, kayaknya itu. Gumamnya. Natasha menoleh, dan matanya langsung membeku. Agus menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan sorot mata yang sulit ditebak, antara kecewa dan terluka. Papa. Agus menarik napas. Kamu gak pulang sama sekali. Afrina berdiri tak jauh, menjaga jarak, siap membantu jika dibutuhkan.
Apa mama kamu yang suruh kamu tinggal di sini? Jangan salahkan mama. Potong Natasha cepat. Ini semua keputusanku. Aku yang datang sendiri karena aku sudah nggak kuat hidup dalam ketegangan, Pak. Agus menunduk. Kali ini tak ada bantahan. Natasha melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Aku cuma pengen dicintai. Sama papa. Sama mama. Tapi ternyata caraku salah. Agus akhirnya menatap anaknya. Kamu benar. Papa banyak salah. Tapi papa cuma nggak mau kamu hilang dari papa. Kalau papa masih ingin aku ada dalam hidup papa, tolong jangan rebut kebebasanku buat milih. Aku nggak pergi selamanya, Pak. Agus tak menjawab. Matanya mulai berkaca. Ia mengangguk pelan, lalu membalikan badan, pergi tanpa kata-kata lagi. Natasha berdiri membisu, menahan napas, lalu menoleh ke arah Afrina. Aku baik-baik saja, katanya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Bab ke-25. Afrina menggenggam tangan Natasha pelan. Kalau kamu butuh bau, aku di sini. Natasha tersenyum tipis, tapi matanya tetap mengarah ke pintu keluar minimarket. Tempat terakhir kali ia melihat punggung ayahnya yang menjauh tanpa menoleh. Rasanya seperti ditinggalkan 2 kali dalam hidupnya oleh orang yang sama. Meski kali ini bukan karena dibuang, melainkan karena ia sendiri yang memilih jalan berbeda. Malamnya, suasana rumah kembali tenang. Yusnia sudah pulang lebih awal, membawa beberapa piring berisi makanan dari acara rewang. Ia menatap Natasha yang duduk di ruang tengah sambil melipat kantong-kantong belanjaan dengan tekun. Kamu capek, nak? Tanya Yusnia sambil duduk di sebelahnya. Natasha menggeleng. Capek sih, tapi hati aku lebih tenang. Ma, rasanya kayak aku mulai bisa nafas lagi. Yusnia meraih tangan putrinya, menggenggamnya hangat. Kamu gak harus buru-buru sembuh dari luka. Kadang luka itu perlu dipeluk dulu sebelum akhirnya sembuh dengan sendirinya. Natasha mengangguk pelan. Ia tahu ibunya benar. Mama tadi ketemu Pak Rudi. Sambung Yusnia. Katanya ada lowongan magang di koperasi kecamatan. Kalau kamu mau, Mama bisa bantu daftarkan. Natasha sempat berpikir sejenak, lalu mengangguk. Aku mau, Ma, aku pengen belajar banyak hal. Tapi aku juga tetap bantu di minimarket ya. Yusnia tertawa kecil. Ya boleh, tapi jangan lupa istirahat. Dunia ini nggak akan berhenti hanya karena kita diam sebentar. Beberapa hari berlalu, Natasha mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Pagi hari ia ikut magang di koperasi, sore membantu Yusnia di minimarket, dan malam ia habiskan dengan Afrina, berbagi cerita ringan sambil mengerjakan tugas atau menonton drama Korea favorit. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di teras depan rumah, Afrina membuka suara. Kamu tahu nggak, aku tuh iri sama kamu. Natasha mengernyit. Iri? Sama aku? Kamu serius? Iya, kamu punya keberanian buat jujur. Buat memilih jalan sendiri, meskipun itu berarti kamu harus berpisah dari satu sisi keluargamu. Natasha terdiam. Aku nggak tahu itu keberanian atau keputusasaan, Rin. Tapi aku capek terus berpura-pura bahagia. Afrina mengangguk mengerti. Tapi kamu berhasil lewatinya. Sekarang kamu jadi inspirasi buat aku. Natasha menoleh padanya, tersenyum kecil. Mungkin kita sama-sama saling belajar. Tiba-tiba, ponsel Natasha berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya sedikit tercekat. Amanda. Dengan ragu, ia menjawab. Halo? Suara di seberang terdengar lirih. Natasha, boleh kita ketemu? Aku janji nggak akan marah. Aku cuma pengen bicara. Sebentar saja. Natasha diam cukup lama sebelum akhirnya berkata. Oke,
Tapi aku nggak datang sendiri. Setelah menutup telepon, ia menoleh ke Afrina. Prin, kamu temenin aku ya. Aku mau ketemu Amanda. Afrina tak ragu mengangguk. Aku siap. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, tempat yang cukup netral dan tenang. Amanda sudah duduk di sana, wajahnya tampak lebih tirus, dan matanya menyimpan rindu yang tak ia ucapkan. Natasha duduk berseberangan, Afrina memilih duduk di meja lain, cukup dekat untuk berjaga. Aku nggak mau kamu benci aku, Tasha, kata Amanda perlahan. Aku tahu aku bukan ibu kandungmu, tapi aku sayang sama kamu, sungguh. Natasha menatapnya, tak berkata apa-apa. Agus, papamu, dia juga masih mencoba memahami semuanya. Tapi aku tahu yang kamu butuhkan bukan pembelaan dari kami, tapi ruang untuk tumbuh. Aku terlambat sadar itu. Natasha menghela napas. Aku nggak benci Tante, tapi aku kecewa. Aku merasa diabaikan, digantikan. Amanda menunduk. Itu salahku. Aku terlalu sibuk membangun rumah tangga yang baru, sampai lupa bahwa kamu juga bagian penting dari semuanya. Setelah hening beberapa saat, Natasha berkata pelan. Aku nggak janji bisa dekat lagi seperti dulu. Tapi aku mau mulai lagi, pelan-pelan. Kalau Tante mau sabar. Air mata menggenang di mata Amanda. Ia mengangguk cepat. Aku sabar. Aku akan tunggu. Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa salam perpisahan yang hangat. Tapi ada satu hal yang berubah, dinding antara mereka mulai retak, digantikan jendela kecil menuju pemahaman. Malam itu, Natasha duduk di jendela kamarnya, menatap langit penuh bintang. Suara jangkrik dan desau angin mengisi kesunyian. Yusnia menyusul dan duduk di ranjang, memandangi anak gadisnya yang mulai tumbuh jadi perempuan dewasa. Malam ini tenang ya, Ma? Gumam Natasha. Yusnia mengangguk. Tenang itu bukan berarti semua masalah hilang. Tapi karena kamu akhirnya tahu kemana harus pulang. Dan Natasha tahu, rumah itu tak selalu berupa tembok dan atap, tapi hati yang tak pernah menolaknya kembali. Bersambung ke bab selanjutnya. Jika kamu ingin saya bantu menulis bab berikutnya dengan konflik baru, misalnya kembalinya Agus yang ingin merebut hak asuh Natasha, atau munculnya rahasia masa lalu Yusnia, aku siap bantu. Mau lanjut ke arah mana ceritanya? Berikut kelanjutan cerita saat Agus kembali muncul. Kali ini bukan hanya sebagai ayah yang kehilangan kendali atas anaknya, tapi juga sebagai pria yang mulai merasa dunianya runtuh perlahan. Malam itu, ketika minimarket sudah mulai sepi dan lampu-lampu jalan mulai menyala, Yusnia baru saja menyelesaikan perhitungan kas harian. Ia merapikan nota penjualan dan hendak menuju ke ruang belakang ketika pintu minimarket terbuka perlahan. Bunyi lonceng kecil di atas pintu membuatnya menoleh. Nafasnya tercekat sejenak saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Agus. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, seperti orang yang tak tidur semalaman. Yusnia berdiri membeku, tak tahu harus menyambut atau mengusirnya. Aku cuma mau bicara sebentar, ujar Agus pelan. Tidak ada nada marah, hanya suara yang seperti kehilangan pegangan. Yusnia mengangguk perlahan, meski wajahnya tetap waspada. Tasha udah pulang dari tadi. Kalau kamu mau bicara sama aku, bicara saja. Agus masuk perlahan, duduk di salah satu bangku dekat rak rokok. Tangannya menggenggam topi lusuh yang sejak tadi dipelintir-pelintir. Dia milih kamu, katanya lirih. Padahal selama ini aku pikir aku bisa jadi tempat dia pulang. Yusnia menarik napas panjang. Dia nggak ninggalin kamu, Mas. Dia cuma butuh tempat yang tenang. Mungkin ini saatnya kita berhenti saling menyalahkan. Agus mengangguk pelan. Aku sadar, aku banyak salah. Sama kamu, sama Tasha.
Tapi malam ini aku cuma pengen bilang, aku nggak sanggup kalau dia benar-benar menjauh. Yusnia menatap mantan suaminya dengan tatapan yang tak lagi dipenuhi kemarahan. Hanya ada kelelahan dan rasa iba yang samar. Dia butuh waktu, tapi kamu juga harus belajar melepas. Jangan paksa dia milih berdasarkan rasa bersalah. Agus mengangguk, dan kali ini air matanya benar-benar jatuh. Aku cuma takut kehilangan anak-anakku. Malam itu, setelah pertemuan singkat tapi menguras emosi di minimarket, Agus pulang ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Begitu ia memarkir mobil di halaman, Dian sudah berdiri di depan pintu, bersedekap, wajahnya sedikit kesal. "Dari mana, Mas?" tanyanya tanpa senyum. "Ke minimarket Yusnia," jawab Agus jujur sambil melepas sepatu. "Sendirian?" "Iya." Dian meneguk salivanya. Dia tak tahu harus berkata apa. Suasana menjadi canggung. Agus menatapnya lelah. "Kamu ngapain malam-malam ke sini?" Sambil bicara, pandangan mata Agus tertuju ke arah perut Dian yang terlihat datar. Dahi lelaki itu mengernyit. Dia heran, bukankah seharusnya perut kekasih gelapnya itu makin besar? Dian menyadari itu, lalu menghela nafas berat. "Maaf, Mas, aku terpaksa." Terbeliak mata Agus, walau ucapan Dian tak tuntas, tapi ia paham kemana arah bicaranya. Agus menutup mata sebentar. "Kamu tega, Di, kamu." Dian mencibir. "Ya, aku memang tega, Mas. Bahkan mantan istrimu pernah menyebutku si Raja Tega. Aku begini karena kamu. Aku nggak sanggup menghadapi beban ini sendirian. Kamu lepas tangan, membuangku begitu saja, seolah aku ini sampah." Mata Dian berkaca-kaca, kemarahannya sudah berada di puncak. "Tapi nggak seharusnya kamu lenyapkan anak itu, Di. Kamu sama saja membunuh darah dagingmu sendiri. Dosa besar kamu, Dian." Suara Agus menggelegar. Lelaki itu sontak mengarahkan pandangannya ke samping. Dia khawatir tetangga sebelah rumah yang terkenal julid mendengar kata-katanya. Bab ke-26. "Mbak Dian, lama nggak kelihatan." Kau tegur tetangga sebelah rumah Agus, wanita berusia sekitar 40-an, bernama Asih. Wanita itu yang sangat dihindari Agus. Asih cukup kenal dengan Dian, karena dulu sering mengunjungi Yusnia di rumah itu. Dian gelagapan, Agus salah tingkah, apalagi saat Asih menatapnya dengan tatapan sinis. "Tadi saya dengar loh, kalian ngobrol apa? Saya nggak nyangka, kok bisa ya?" Asih menatap Dian dan Agus secara bergantian. "Dian, kamu kan sahabatnya Yusnia, tapi..." "Maaf Bu, nggak usah ikut campur bisa kan?" Agus menyahut cepat ucapan Asih. Setelah itu dia membuka pintu dan masuk ke rumah. Dian mengikutinya tanpa memedulikan pandangan tajam Asih. "Mas, aku kesini sebenarnya cuma mau pamit. Aku mau kerja ke luar negeri, jadi TKW." Agus yang sudah berada di pintu pembatas ruang tamu dan ruang tengah menghentikan langkahnya. Lalu balik badan, dia menatap Dian dengan tatapan penuh tanda tanya. "Kamu serius? Sebenarnya nggak usah pamit nggak apa-apa. Toh kita sudah nggak ada hubungan apapun." Dia menggeram, hatinya perih dan kecewa. Dia merasa sama sekali tak berharga di mata lelaki yang dicintainya. "Enak banget kamu ngomong seperti itu, Mas. Kamu nggak tahu gimana sakitnya aku." Dian menghela nafas panjang. Sejenak dia menatap Agus yang memasang wajah tegang. "Aku kesini mau minta uang buat ongkos aku ke Jakarta dan buat bekal selama aku di penampungan aku." Tok tok tok. Dian belum selesai bicara saat terdengar suara berisik di luar rumah dan juga suara ketukan pintu. Perasaan Agus tak nyaman. Dengan cepat dia membuka pintu. Matanya terbeliak dengan sempurna saat melihat banyak warga yang hampir semuanya dewasa. Bersama mereka ada Pak RT dan juga Pak RW. Dan yang bikin jantung Agus seolah berhenti berdetak. Di antara mereka yang datang ada Pak Hasan,
yang dikenal orang sebagai Pak Penghulu yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Agus mundur satu langkah. Tubuhnya limbung, wajahnya pucat seketika. Ia menoleh ke arah Dian yang kini berdiri kaku di belakangnya, sama paniknya. Pak RT melangkah maju. Suaranya lantang, tetapi tetap dengan nada sopan. Maaf, Mas Agus, Bu Dian. Kami datang bukan mau ribut, tapi nikahkan sekarang juga Pak RT. Jangan sampai ada pezina di wilayah kita. Celetuk seorang wanita, suaranya lantang. Asi menyambung, tak kalah lantang. Kami nggak mau ikut menanggung dosa mereka, Pak RT. Kami nggak mau kampung kami tertimpa bencana karena ada pezina. Pokoknya nikahkan mereka atau usir mereka dari sini. Pak RW mengangkat tangan memberi isyarat tenang. Mas Agus, kami hanya ingin memastikan satu hal. Apa benar kalian berdua punya hubungan yang tidak semestinya? Kami sudah mendengar percakapan kalian. Tadi Bu Asi merekamnya. Panas dingin tubuh Agus saat mendengar ucapan Pak RW. Dia melayangkan pandangannya ke arah Asih dengan tatapan penuh intimidasi. Tapi Asih justru mencibir sinis ke arahnya. Agus mengusap wajahnya. Berkeringat, panik. Ia menoleh ke arah Dian, seakan meminta bantuan atau sekadar kekuatan. Tapi Dian hanya menunduk, niatnya untuk pamit lupa serta-merta. Dia tak mau melepaskan peluang yang ada. Dian melangkah maju perlahan, wajahnya datar, namun matanya berbinar. Untuk sesaat, dia seolah kembali memegang kendali atas hidupnya yang sempat jungkir balik karena cinta buta pada Agus. Kini, kesempatan terbentang di hadapannya. Kalau memang itu maunya warga. Dian bersuara pelan, tapi cukup terdengar oleh semua orang. Saya siap dinikahkan malam ini juga. Saya nggak mau urusan jadi panjang. Serentak warga bersorak lirih. Ada yang mengangguk-angguk puas, ada pula yang berbisik antusias. Tubuh Agus gemetar, dia menatap Dian dengan wajah merah padam. Apa? Kamu gila ya, Dian? Desis Agus, menahan suara agar tak terdengar warga. Tapi Asi yang sengaja berdiri dekat, ikut mendengar suara Agus. Mas Agus, jangan mungkir dari tanggung jawab dong. Ucap Asih, warga mulai riuh bersuara. Dian menatap Agus dengan tajam dan tegas. Aku cuma perempuan yang sudah terlalu lama kamu permainkan, Mas. Kalau sekarang warga minta tanggung jawab, ya kamu harus hadapi. Atau kamu lebih pilih dipermalukan dan mau melalui jalur hukum agar bisa lepas dari tanggung jawab. Agus membeku. Pandangan warga tak main-main. Bahkan Pak Hasan, si penghulu yang dikenal sabar, menatapnya dengan kecewa. Pak RW mendekat, menyentuh bahu Agus. Kami kasih waktu 5 menit, Mas. Kalau tidak siap menikah secara baik-baik, kami harus serahkan ini ke pihak yang berwenang. Jangan main-main soal moral. Pak RT menambahkan. Apalagi Bu Yusnia, istri Samu dulu, dikenal baik oleh warga. Kami nggak mau nama baiknya terus-menerus tercoreng karena ulah kalian. Dek, nama itu, nama yang masih membekas dalam hati Agus, meski sudah ia campakkan. Agus menelan ludah. Ditatapnya lagi wajah Dian yang berdiri dengan dada tegak, seolah sudah memenangkan pertarungan. Aku nggak bisa nikah sama kamu, Dian. Ucap Agus pelan, gemetar. Aku cuma khilaf. Kamu tahu itu. Masih pakai kata khilaf? Setelah semua ini? Oke, Mas. Kalau begitu aku menyerah saja. Terserah kamu. Dian menahan tangisnya. Tapi suaranya tetap kuat. Aku akan buka semua apa yang telah terjadi antara kita sekarang di depan warga. Agus menoleh tajam. Dian, jangan keterlaluan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Suara Dian meninggi, melangkah ke depan pintu, menghadapi warga. Saya siap tanggung jawab atas perbuatan saya. Tapi saya juga minta keadilan. Kalau saya perempuan hina,
maka lelaki yang mempermainkan saya juga harus dihukum setimpal. Pak RW menarik napas panjang. Pak Hasan berdeham. Begini saja, supaya semua tenang dan tidak jadi bahan omongan lebih buruk. Kami persiapkan akad malam ini juga. Saksi sudah ada, penghulu sudah siap. Wajah Agus benar-benar pucat. Ia tahu menolak artinya membiarkan namanya terjun bebas di mata warga. Menerima artinya mengikat diri pada perempuan yang tak lagi ia cintai. Agus menunduk. Lirih ia berkata, "Baik, saya akan nikahi Dian. Malam ini juga." Suasana mendadak hening. Lalu terdengar suara takbir pelan dari Pak Hasan. Warga bertepuk tangan kecil, seolah lega. Dian menatap langit malam yang kini terasa begitu lapang. Di balik semua luka, dia tahu malam ini dia menang. Meski perih, setidaknya ia bisa menyikat lelaki yang dicintainya dalam ikatan pernikahan. Di ruang tamu, sebuah tikar digelar. Lampu utama dinyalakan lebih terang dari biasanya. Beberapa warga duduk melingkar. Pak RT dan Pak RW duduk di barisan depan bersama Pak Hasan sang penghulu. Di sisi lain, Dian duduk bersimpuh mengenakan gamis sederhana berwarna abu tanpa riasan apapun. Agus duduk di sisi lain membelakangi jendela. Wajahnya kaku. Kedua tangannya menggenggam lutut, seolah sedang menahan sesuatu yang tak sanggup meledak di dada. Sesekali ia melirik Dian, tapi wanita itu sama sekali tidak menatapnya. Pak Hasan membuka acara dengan doa pendek. Suaranya lembut namun tegas. Semoga malam ini membawa keberkahan, meski mungkin awalnya pahit bagi sebagian dari kita. Tapi pernikahan adalah ibadah, juga bentuk tanggung jawab. Hening. Mas Agus, ucap Pak Hasan kemudian. Apakah engkau bersedia menikahi saudari Dian binti Jamal dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai 500.000 rupiah dibayar tunai? Agus diam. Semua mata tertuju padanya. Tubuhnya bergeser sedikit, napasnya berat. Iya, ucapnya akhirnya. Saya bersedia. Tangannya menjabat tangan Pak Hasan. Kalimat ijab kabul diucapkan dengan suara nyaris tercekat. Namun sah. Suara warga yang menyaksikan langsung mengucap, "Sah, sah." Lalu disambut riuh oleh warga yang hadir. Dian menutup matanya sejenak. Bukan karena bahagia, tapi karena lega. Ia sudah melewati batas. Ia sudah menempuh jalan yang pahit. Namun baginya, inilah satu-satunya cara untuk tidak terus-menerus diinjak. Setelah akad selesai, warga satu persatu mulai berpamitan. Pak RW menepuk bahu Agus. "Ingat, Mas, ini bukan akhir, tapi awal dari tanggung jawab. Jangan diulang." Pak Hasan menghampiri Dian. "Semoga kamu kuat. Tidak semua pernikahan dimulai dengan cinta, tapi semua bisa dibangun di atas niat yang baik." Setelah semuanya pergi, hanya mereka berdua yang tersisa di ruang itu. Dian masih duduk bersimpuh, tak bergeming. Agus berdiri, lalu berjalan menuju dapur tanpa berkata apa-apa. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan, tidak ada tatapan cinta. Bab ke-27. "Mama!" Setengah memekik Natasha berlari, menghampiri Yusnia yang sedang duduk santai di depan TV. "Kamu kenapa, Syah? Kok seperti dikejar setan?" Natasha tak menjawab pertanyaan sang mama. Nafas gadis itu tampak tersengal padahal hanya berlari beberapa meter saja. "Ini, Ma, Papa nikah lagi, digerebek warga. Nikah sama Tante Dian." Yusnia tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Dengan cepat ia menyambar ponsel Natasha. "Kapan ini, Syah?" "Sepertinya barusan, Ma. Mungkin sepulang dari sini tadi." Jawab Natasha sambil meminta ponselnya dari Yusnia. Dengan cepat ia menghubungi temannya yang tadi mengirim video pernikahan Agus dan Dian. Selain video itu, juga ada video saat penggerebekan.
Mama dengar Dian itu pergi ke pulau seberang. Kenapa dia ada di sini? Yusnia bergumam, benaknya mulai dipenuhi dengan banyak prasangka, mengingat betapa licik dan pintarnya wanita yang dulu menjadi orang terdekatnya itu. Gak tahulah, Ma. Aku jadi makin benci Papa. Orang kok gak bisa mengendalikan nafsunya. Dasar penjahat kelamin. Has, gak boleh bilang gitu, Tasha. Seburuk apapun, dia tetap papa kamu. Natasha mendengus kesal, matanya memerah, antara sedih dan marah. Ia menatap kembali ponselnya lalu memeluk lututnya, duduk di samping Yusnia. Suasana mendadak hening. Hanya suara televisi yang terus menyala, tak lagi diperhatikan. Afrina yang baru keluar dari kamar membatalkan niatnya untuk bergabung setelah tak sengaja mendengar pembicaraan ibu dan anak itu. Afrina pura-pura ke dapur untuk mengambil minuman, lalu kembali masuk ke kamarnya. Kenapa sih, Ma? Kenapa Papa selalu bikin luka terus? Belum cukup dia nyakitin Mama. Dulu nikah sama Tante Manda. Sekarang malah nikah sama sahabat Mama sendiri. Dulu Mama bilang Tante Dian itu baik. Suara Natasha gemetar. Ia tak kuasa membendung air matanya. Yusnia menghela napas panjang. Hatinya ikut sesak, bukan hanya karena kabar pernikahan itu, tapi karena melihat anak gadisnya terluka lagi oleh orang yang seharusnya melindunginya. Dulu Mama juga percaya, Syah, kamu sendiri lihat kan, Tante Dian selalu ada saat Mama kesusahan. Mama juga nggak nyangka kalau Tante Dian ternyata orang yang licik. Dia orang yang paling Mama percaya, tapi justru dia yang menusuk Mama dari belakang. Ucap Yusnia pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Natasha menoleh, matanya basah. Mama gak apa-apa. Yusnia tersenyum tipis, meski matanya tak bisa menyembunyikan perih yang mulai merayap. Mama sudah lama belajar berdamai, sayang. Hubungan Papa dan Mama sudah selesai, gak bisa diperbaiki lagi. Tapi Mama sedih, bukan karena Papa, tapi karena kamu yang harus ikut terluka. Kamu masih terlalu muda untuk menjalani semua ini. Kenapa aku harus punya Papa seperti dia? Suara Natasha pecah. Kalau dia memang sayang sama aku, harusnya dia pikir dulu sebelum bikin aib. Aku malu, Ma. Malu sama teman-temanku. Apalagi ini lihat, videonya sudah viral. Yusnia memeluk Natasha erat, menahan tangisnya sendiri. Sayang, kita nggak bisa pilih siapa orang tua kita. Tapi kita bisa pilih jadi seperti apa kita nanti. Kamu bukan dia, dan kamu nggak akan jadi seperti dia. Kamu anak Mama, dan Mama percaya kamu lebih kuat dari semua ini. Abaikan semuanya, kalau bisa, untuk sementara kamu nggak usah main sosial media, atau kalau perlu matikan dulu ponselnya, biar kamu nggak terganggu dengan berita-berita itu. Natasha menangis tergugu dalam pelukan Yusnia cukup lama. Diam-diam, air mata Yusnia jatuh membasahi rambut anaknya. Di balik pelukan itu, ia bersumpah ia tak akan membiarkan anaknya tumbuh dalam luka yang sama seperti yang ia alami. Cukup dia yang remuk, Natasha harus tetap utuh. Beberapa saat kemudian, Natasha melepaskan diri. Ma, apa perlu aku mutusin hubungan dengan Papa? Sontak, Yusnia menggeleng-gelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah punya pikiran seperti itu, Nak. Bukankah Mama sudah bilang tadi, seburuk apapun, dia tetap papamu. Tanpa adanya dia, kamu gak mungkin ada di dunia ini. Natasha diam seketika. Aku cuma pengen Papa sadar. Tapi kayaknya dia udah gak bisa lagi. Ma, tapi ya sudahlah, biar dia dengan pilihannya sendiri. Yusnia menatap wajah anaknya dengan haru. Ada kedewasaan yang pelan-pelan tumbuh di balik amarah remajanya. Kita lihat nanti, sayang. Kadang, pembalasan terbaik bukan dengan balas dendam, tapi dengan membiarkan orang itu tenggelam dalam pilihannya sendiri. Natasha mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa meski keluarganya retak, ia tidak sendiri. Ia masih punya Mama. Dan itu sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya,
Afrina minta izin untuk pergi ke rumah kerabat jauhnya yang sedang mengadakan acara syukuran. "Kamu yakin berani pergi sendiri, Frin?" tanya Yusnia. Tatapannya ragu, lebih tepatnya khawatir, karena kampung kerabatnya lumayan jauh, harus ditempuh 4 jam perjalanan naik mobil. "Saya sudah biasa, Tante nggak perlu khawatir. Jangan sampai lupa jalan pulang, Frin." Natasha menimpali, niatnya menggoda. Afrina mendelik, tapi merasa senang saat melihat Natasha tersenyum, meski hanya sekilas. Itu sudah cukup membuat hati Afrina sedikit tenang. "Aku pasti pulang kalau nggak ada yang usir aku dari rumah ini," jawab Afrin sambil tersenyum simpul, menatap Yusnia dan Natasha bergantian. Yusnia hanya tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. "Jaga dirimu baik-baik ya, Frin. Kalau ada apa-apa, kabari Tante." "Iya, Tante." Setelah pamit dan masuk ke dalam mobil travel yang menjemput di depan gang, Afrina melambaikan tangan sebelum akhirnya kendaraan itu menghilang dari pandangan. Natasha masih berdiri di depan pagar, diam-diam memperhatikan hingga mobil itu tak terlihat lagi. Perasaannya campur aduk. "Dia anak baik, Ma. Cuma kadang aku takut Mama lebih sayang dia daripada aku." Lirih Natasha nyaris tak terdengar. Yusnia yang masih berdiri di ambang pintu menoleh, menatap anak gadisnya yang mulai mengungkapkan isi hati. "Sayang itu nggak pernah bisa dibagi rata, Syah. Tapi Mama yakin kamu anak yang paling Mama sayang, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bagian dari hidup Mama sejak awal. Afrina itu, dia cuma sedang butuh tempat, dan Mama cuma ingin jadi tempat itu, seperti Mama selalu ingin jadi tempat buat kamu." Natasha mengangguk, lalu menunduk. Ada perasaan hangat yang merayap perlahan di hatinya. Ia tahu, mungkin selama ini ia terlalu mudah merasa tersisih. Tapi kata-kata mamanya baru saja menjadi penawar. Setelah masuk ke dalam rumah, Natasha menuju kamarnya dan menyalakan ponsel. Banyak notifikasi masuk, video, komentar, bahkan pesan-pesan dari teman sekolah. Sebagian menyindir, sebagian menertawakan, sebagian ada yang menghibur dan memberi semangat. Ia membaca beberapa pesan, lalu akhirnya memutuskan untuk mematikan ponselnya. Mengikuti saran mamanya. Di luar kamar, Yusnia duduk di meja makan sambil menyesap kopi yang mulai dingin. Di benaknya, bayangan Dian dan Agus masih menari-nari. Ia mencoba menghapusnya, tapi tak bisa. Lebar. Sesaat sebelum sempat menenggak sisa kopi, ponselnya berbunyi. Nama yang muncul di layar membuatnya terdiam sejenak, Amanda. Dengan ragu, Yusnia mengangkat telepon itu. "Halo? Yus, kamu udah lihat videonya, kan?" Suara di seberang terdengar tegang, tapi juga dipenuhi luka. Yusnia terdiam beberapa detik. "Sudah, aku tahu semua. Kamu nggak apa-apa, Yus?" tanya Amanda, terdengar suaranya serak. "Aku dan Agus sudah selesai, men. Jadi mau ngapain lagi?" Telepon terputus. Yusnia menatap layar kosong dengan perasaan tak menentu. Bab ke-28. Setelah menempuh perjalanan panjang dan cukup melelahkan, Afrina sampai juga ke tempat tujuannya. Sambutan hangat tuan rumah berhasil mengurangi rasa lelahnya. Umami adalah adik kandung dari Bu Hanum. Dia memperlakukan Afrina selayaknya anaknya sendiri. "Kalau kamu mau, kamu boleh kok tinggal sama Tanta. Rumah ini besar, kami hanya tinggal bertiga saja," ucap Umami sehari setelah acara syukuran selesai. Umami sengaja mengundang semua kerabatnya dalam acara syukuran menempati rumah barunya. "Ya, Mbak Frin, mendingan di sini aja, biar aku ada teman." Linda, putri semata wayang Umami menyahut. Afrina cukup terharu, tapi dia menolak secara halus dengan alasan ingin mandiri. "Lin, kamu bilang temanmu mau datang. Kenapa?" "Ini dalam perjalanan, Ma. Kemarin gak sempat karena banyak tugas." Linda menyahut dengan cepat kalimat sang ibu.
Baru juga mulut Linda terkatup, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Nah, baru juga diomongin sudah sampai, Ma. 3 wanita itu bergegas keluar, menyambut teman Linda, lebih tepatnya pacar Linda. Maaf, Lin, aku bawa teman. Soalnya aku ngantuk. Takut nanti kenapa-kenapa kalau aku nyetir sendirian. Sebelum Linda bertanya, Sandy menjelaskan saat menyadari raut heran di wajah kekasihnya ketika dia datang tak sendiri. Kenalkan, ini Pratama, temanku. Ya bisa dibilang teman baik. Sandy berucap lagi. Mau datang berapa orang pun tante nggak masalah, anak Sandy. Ayo masuk, kalian ngobrol dulu. Umami bergegas ke belakang, membiarkan Linda menemani tamunya. Mau kemana, Mbak? Sini aja. Ucap Linda saat Afrina mau beranjak. Afrina menurut saat melihat isyarat dari Umami agar tetap tinggal di ruang tamu, menemani Linda. Pratama masih menahan tatapannya ketika mata mereka bersirobok untuk ketiga kalinya. Wajah Afrina begitu tenang, bersahaja, tapi punya pancaran yang membuat dada Pratama sedikit berdebar. Ia bukan tipe pria yang mudah jatuh cinta, namun hari ini berbeda. Tatapan gadis itu seolah menembus lapisan pertahanan yang selama ini dibangunnya. Afrina, yang biasanya tenang dan tak gampang terintimidasi, justru merasa kikuk. Ia tak paham mengapa Pratama menatapnya seperti itu. Ada kesan hangat, tapi juga menyelidik. Seakan pria itu berusaha mengingat sesuatu. Dan entah kenapa, ia juga merasa pernah melihat Pratama sebelumnya, walau samar. Mbak Afrina kerja di mana? Tanya Pratama tiba-tiba, mencoba membuka percakapan. Saya baru mulai kerja di minimarket, di kota sebelah. Jawab Afrina pelan, sambil tersenyum sopan. Oh, saya kira di dekat sini saja, rupanya orang kota Ti. Ujar Pratama, dia sengaja merahasiakan dirinya yang berasal dari kota yang sama. Afrina menggeleng. Saya kesini karena undangan dari Tante Umami. Linda ikut menyela sambil tertawa kecil. Sepertinya Mas Pratama dan Mbak Afrina cocok nih. Baru kenal langsung nyambung ngobrolnya. Ahai, benar kata Mulin, sepertinya memang mereka ditakdirkan untuk bersama. Sandy ikut menggoda. Afrina tertawa kecil, mencoba menepis rasa canggung yang mulai merambat ke wajahnya. Ia melirik Linda sekilas, berharap adik sepupunya itu berhenti menggoda. Tapi tatapan Pratama justru lebih membuatnya bingung. Ada kekaguman yang tak disembunyikan, tapi juga ketenangan yang justru membuatnya tak bisa berpaling terlalu lama. Ah, Mas Sandy ini suka bercanda. Ujar Afrina, mencoba mengalihkan suasana. Namun Pratama justru menanggapi dengan serius. Mungkin ada benarnya juga. Kadang, pertemuan yang gak disengaja justru, apa ya? Kok tiba-tiba saya lupa? Kalimat itu menggantung di udara. Bahkan Sandy dan Linda tak langsung merespons. Afrina menunduk sebentar, mencoba menenangkan detak jantungnya. Apa maksud pria itu? Apa ia sedang menggoda atau benar-benar merasa ada sesuatu? Umami kembali ke ruang tamu dengan membawa nampan berisi minuman dan camilan. Maaf ya, nunggu agak lama. Tante gorengin pisang tadi, masih hangat nih. Oh, makasih Tante. Sandy menyambut dengan cepat, lalu melirik Pratama dan memberi isyarat lewat alisnya, kode khas antara sahabat yang sedang tertarik pada seseorang. Afrina menerima gelas tehnya, lalu kembali duduk. Pratama memilih duduk tak jauh darinya. Jarak mereka tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat Afrina bisa mencium samar aroma parfum Pratama. Maskulin, namun tidak mencolok. Tadi Mbak Afrina bilang kerja di minimarket ya? Pratama kembali membuka percakapan. Kali ini suaranya lebih tenang. Afrina mengangguk. Iya, masih baru juga. Pasti orangnya rajin, ya? Pratama tersenyum kecil. Afrina menunduk. Entah kenapa, hatinya terasa hangat mendengar pujian sederhana itu. Linda, yang duduk di antara Sandy dan Afrina,
melirik ibunya yang sudah duduk santai sambil memainkan ponselnya. Ia lalu berbisik ke telinga Sandi. "Kamu lihat tatapan temanmu ke Afrina barusan?" Sandi nyengir. "Lihat, dari tadi juga aku perhatiin. Biarin aja, gak usah diganggu." 3 hari Afrina berada di rumah Umami. Perkenalan singkat dengan Pratama ternyata menyisakan jejak yang lebih dalam dari yang ia sangka. Awalnya ia mengira itu hanya percakapan biasa, basa-basi tamu yang ingin bersikap ramah. Namun sejak hari itu, Pratama beberapa kali muncul, entah sengaja atau kebetulan, setiap kali Linda mengajak Afrina keluar rumah. Malam terakhir sebelum Afrina kembali pulang, Pratama datang bersama Sandi. Katanya hanya mampir sebentar, tapi dari raut wajah dan gerak-geriknya, Afrina tahu pria itu memang berniat bertemu dengannya. "Kamu pulang besok ya?" tanya Pratama ketika mereka berdiri di teras, hanya berdua, sementara yang lain di ruang tengah menonton acara televisi. "Iya, liburnya cuma 3 hari. Jawab Afrina, berusaha terdengar biasa. Tapi jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. "Sebenarnya bisa sih ambil cuti seminggu, tapi merasa nggak enak aja. Pemilik minimarket itu sangat baik. Saya nggak mau memanfaatkan kebaikannya. Sayang ya, belum sempat ngobrol banyak." Pratama bergumam, lirih. Afrina tersenyum tipis. "Sudah cukup, Mas. Toh, kita juga baru kenal." Pratama tertawa kecil, tapi tatapannya masih tertuju pada wajah gadis itu. "Tapi kadang, perkenalan sebentar bisa meninggalkan kesan yang panjang, kan?" Afrina menoleh pelan, menatapnya. Tak ada kesan menggoda di wajah Pratama, hanya ketulusan yang membuatnya sulit untuk tidak mempercayai setiap kata. "Kamu tahu nggak?" lanjut Pratama. "Waktu pertama lihat kamu, rasanya kayak pernah ketemu. Entah di mana. Tapi bukan cuma wajahmu yang familiar. Ada perasaan aneh, kayak dekat gitu." Afrina tercekat. Perasaan itu juga pernah mampir di hatinya saat pertama kali bertemu Pratama. Tapi ia memilih diam. Ia terlalu takut salah menafsirkan. "Mungkin cuma kebetulan," gumamnya akhirnya. "Mungkin," balas Pratama. "Atau mungkin juga belum waktunya tahu jawabannya." Sunyi sebentar di antara mereka. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam yang mengisi sela. "Kalau nanti aku main ke kotamu, boleh ketemu?" tanya Pratama, suaranya lembut, tidak memaksa. Afrina ragu sejenak, lalu mengangguk kecil. "Boleh." Keesokan paginya, Umami mengantar Afrina ke terminal. Linda memeluk sepupunya itu erat-erat, berbisik. "Serius deh, kamu dan Pratama kayak drama Korea. Aku nggak sabar lihat kelanjutannya." Afrina hanya tertawa kecil. Sambil memicit hidung adik sepupunya dia berucap, "Nantikan episode berikutnya." Dari kejauhan, Pratama berdiri dekat gerbang terminal, menatap ke arah mereka. Ia tak datang untuk ikut mengantar, hanya berdiri dari kejauhan. Tapi cukup untuk membuat Afrina tahu, pertemuan singkat itu mungkin bukan kebetulan. Mungkin memang sudah digariskan. Dan di antara kepul asap bus dan hiruk-pikuk pagi itu, Pratama tersenyum menatap punggung Afrina yang perlahan menjauh sambil bergumam dalam hati. "Aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya dalam hidupku." Bab ke-29. Sebulan sudah perkenalan Afrina dengan Pratama, terlihat perubahan jelas pada diri Afrina. Gadis itu semakin bersemangat, bukan hanya dalam hal pekerjaan, tetapi juga dalam menyambut hari-harinya. Wajahnya yang dulu sering murung, kini hampir selalu dihiasi senyum. "Sepertinya ada yang sedang terkena asmara nih," celetuk Yusnia sambil mencolek pinggang Natasha. Dagunya diarahkan ke arah Afrina yang dari tadi tersenyum sendiri sambil menatap layar ponselnya. Saat itu, mereka sedang bersantai di depan TV setelah seharian berkutat di minimarket.